ini aku lagi ada di lokasi syuting film Cek Toko Sebelah 2. Seneng banget ya hari ini bisa main-main, kita ngintip-ngintip, lihat keseruan yang ada di sini semua. Dan nanti selain kita juga akan... Maaf ya, udah mau mulai. Gak apa-apa, aman bang, aman. Nah, nanti selain kita bakal tanya-tanya soal film Cek Toko Sebelah ini, aku sama teman aku Nisi, yang ini, nanti akan bakal tanya-tanya, mengulik lebih dalam tentang profesi apa aja sih yang ada di balik layar pembuatan sebuah film. Jadi, daripada penasaran, kita langsung aja yuk tanya sama sutradara sekaligus tokoh utama film Cek Toko Sebelah 2, Ko Ernest Prakasa. Sahabat Kompas.com, sudah ada Ernest Prakasa di sini. Boleh tepuk tangan. Sudah ada di samping saya sutradara Papan Atas. Aduh, atas banget tuh Papan. Ko Ira sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat Ira. ya, Apa Ko? kabar Ira? Baik. Baik ya. Gila. Berasa deket banget gitu ya sahabat Ernest. Yoi dong. Oke kok, nih langsung aja hari ini mau Iya. nanya-nanya soal profesi sutradara yang sudah digeluti Ko Ernest dari 2017 ya kalau nggak salah. 2015? Oh sorry, 2015. Iya, betul. Itu waktu film Ngenas. Ngenas. Oke, kita mulai dari sini ya kok ya. Boleh. Mungkin bisa diceritain sih kok gimana awal perjalanan Ko Ernest Prakasa menjadi seorang sutradara. Awalnya dari stand up comedy dulu, kemudian ditawarin main. Dari main, kemudian mulai mengenal dunia film. Terus sambil mengenal dunia film lewat main film itu, kebetulan aku juga punya buku judulnya Ngenes. Terus buku itu ditawarin untuk diadaptasi jadi layar lebar. Terus ketika bukunya diadaptasi, Pak Produser Chan Parwes dari Star Vision minta supaya udah lu aja yang direct sekalian gitu, karena lu yang paling tahu ceritanya kayak gimana. Ya udah, gue yang jadi sutradaranya. 2015 film pertama Ngenes tayang tanggal 30 Desember. Pada saat itu waktu pertama kali itu kan lu sebelumnya berarti belum mau ada Pengalaman? Iya, pengalaman sebagai Belum. sutradara. Nah, waktu di Pernah. Oh, Jadi pernah. bikin series buat YouTube, nyoba-nyoba Oke. gitu. Jadi iseng-iseng kayak bikin kayak sitkom kecil-kecilan gitu buat YouTube. Terus disitulah pertama kali ngenal profesi sutradara, bagaimana bikin shot, bagaimana pengadeganan dan segala macamnya. Pertama kali belajar buat YouTube dulu awalnya. Oke, sampai akhirnya ketika ditawari untuk film layar lebar, itu waktu itu pertama kali gimana tuh kok? Udah langsung pede aja atau? Oh enggak, sama sekali nggak pede dan nolak pasti kan, karena tahu diri lah gitu, gila nyutradarain yang bener aja gitu. Tapi ya setelah dicoba ternyata merasa bahwa profesi ini challenging banget, banyak kesulitannya, tapi di saat yang bersamaan juga pada saat kesulitan-kesulitan itu kita atasi dan kita mendapatkan respon dari penonton, itu rasanya menyenangkan gitu, bisa mendapatkan reaksi yang bukan cuma terhibur, tapi juga orang merasa film itu sebuah produk seni yang bisa menyentuh di level yang cukup dalam gitu. Dan itu yang membuat gue jadi mikir kayaknya profesi ini seru sekali ya, bisa berkomunikasi dengan banyak orang lewat karya dan bukan cuma menghibur atau bikin ketawa doang, tapi juga bisa bikin mikir, bisa bikin kadang-kadang hidup orang bisa berubah juga gitu. Oke, Kos, tapi sebenarnya ini kan mungkin banyak yang tidak bisa membedakan mana sutradara, mana produser. Iya. Tapi sebenarnya tugas dari seorang sutradara itu apa aja sih kok? Mungkin bisa Secara sederhananya tugas seorang sutradara adalah menerjemahkan sebuah skenario menjadi produk audiovisual. Oke. Termasuk di dalamnya bekerja dengan para aktor, bekerja dengan tim kamera dan head of department yang lain seperti kostum, tata suara dan lain sebagainya. Sutradara sebagai pemilik visi kreatif sekaligus leader untuk memimpin teman-teman kreatif di departemen yang bekerja bersama-sama, sekaligus sebagai eksekutor yang bertanggung jawab mengawal semua proses dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan produser. Jadi pekerjaan yang cukup complicated dan lumayan menguras waktu dan tenaga dan emosi. Nanti kita tanya emosinya apa aja ya. Macem. Oke, kok tapi mungkin kalau misalnya bisa dijembrengin ya, proses pembuatan sebuah film itu dimulainya
dari mana kok sampai akhirnya tayang di bioskop? Sederhananya kan itu proses pertama namanya praproduksi. Praproduksi itu kan masing-masing departemen melakukan PR-nya masing-masing. Contoh misalnya departemen keaktoran, berarti sebelum kita ada yang namanya reading, tentunya kita casting dulu siapa yang mau dijadikan pemainnya. Itu sutradara udah terlibat di situ? Pasti, pasti sutradara juga terlibat. Kemudian departemen kostum, berarti sutradara memberikan visi besarnya seperti apa, lalu kostum desainer akan coba menerjemahkan dan memberikan kreatif input. Demikian halnya di masing-masing departemen punya proses persiapan yang beda-beda. Mungkin kalau produksi gue untuk sebuah film drama komedi ideal mungkin 2 bulan itu cukup ideal. Kalau kita bikin misalnya action udah pasti kurang lah, karena kita harus siapin hal-hal yang sifatnya teknis ya, kayak ledakannya mau gimana, koreografi berantemnya mau gimana, itu pasti butuh waktu. Tapi kalau drama, aku rasa 2 bulan udah lumayan lah untuk kita prep gitu ya, untuk pre-production. Baru masuk ke proses syuting dan kemudian setelah syuting kita ada yang namanya post production. Post production berarti kru-kru kreatif yang terlibat di praproduksi udah tidak lagi terlibat kecuali kamera. Dan kita mulai masuk ke personel-personel yang lain seperti editor, colorist yang bikin color gradingnya, sound designer, CGI artist, dan lain-lain. Sampai akhirnya nanti masuk ke mulai promosi film, kayak gitu-gitu. Betul, itu ketemu lagi tim publicist, tim promosi, tim event, dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya. Tapi biasanya kalau untuk kalau misalnya yang kita tahu, ke Ernest tuh 1 tahun sekali gitu ya. Itu memang waktu yang cukup untuk semua proses itu segitu kok? Buat gue sebenarnya kalau mau dipaksa bisa, setahun 2 juga bisa. Cuman kan nyutradara ini tuh capek. Jadi ya duit sih tapi capek gitu. Jadi kayaknya lebih balance hidupnya kalau setahun 1 sih. Jadi antara mencari penghasilan dan mencari ketenangan juga bisa berjalan seimbang. Kalau terlalu sibuk ntar kapan liburannya kan? Liburan itu penting. Iya. Kalau misalnya buat followersnya Ko Ernest udah tahu abis film liburan, life balance ya. Betul. Oke. Kok tapi kalau misalnya tadi kita mau balik ke awal nih, menuangkan sebuah ide sampai akhirnya bisa tergambarkan dalam sebuah film. Kalau Ko Ernest biasanya prosesnya dimulai dari mana? Kalau kita tahu kan ada yang dari buku, ada yang dari Mili Mamet waktu itu ya, terus ada dari keresahannya Ko Ernest juga. Mungkin bisa diceritain? Cek Toko Sebelah 2 mungkin pengecualian ya, karena sebelumnya belum pernah bikin sequel gitu. Biasa selalu berangkatnya dari keresahan kan, apa yang diresahkan. Tapi ketika kita bikin sequel pun Cek Toko Sebelah tetap berangkat dari keresahan, dalam arti bahwa memang kita mau bikin film dari yang karakternya memang sudah ada, tapi tetap mencari ngobrol sama Meira sebagai co-writer. Kita mau menyampaikan keresahan apa gitu. Misalnya di Cek Toko Sebelah 2 ini kita mau menjadikan film ini sebagai kendaraan untuk menyampaikan salah satu keresahan kita bahwa orang tua itu tidak selalu tahu apa yang terbaik buat anaknya. Bukan begitu, Ira? Kan ini sesuatu yang umum ya, saya cuma nanya pendapat aja. Iya. Jadi orang tua itu tidak selalu tahu yang terbaik. Orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya menurut mereka. Iya. Tapi belum tentu kehidupan orang tua dan kehidupan anaknya sama. Itu aja sih. Ya, begitu kan? Iya, betul. Iya. Saya jadi flashback gitu ya. Jadi keresahan itu yang coba dimasukin ke film Cek Toko Sebelah 2. Tapi ketika waktu proses ketika udah jadi Ko Ernest ini untuk yang di sini juga nulis juga ya di Cek Toko Sebelah 2 ya. Dari tulisan terus akhirnya bisa dari proses maunya settingnya di tahun segini, tahun ini. Nah itu apakah semuanya sutradara dan penulis aja atau memang nanti bisa diinikan? Tentunya kan semua berawalnya dari penulis dulu, baru nanti kemudian produser akan approve gitu. Kayak misalnya Cek Toko Sebelah 2 ini, Cek Toko Sebelah pertama timelinenya di tahun 2016. Cek Toko Sebelah 2 ini mau di mana? Kami dari penulis mau mengusulkan kita langsung lanjut 1 bulan setelah film pertama. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau dibuat lama, setelah film pertama itu sudah banyak hal yang terjadi di seriesnya. Jadi ada banyak hal yang harus diintegrasikan gitu loh. Banyak yang harus diintegrasikan sehingga agak ribet secara penceritaan. Kalau kita masuk di 1 bulan setelah film pertama habis, itu tidak perlu
bersinggungan dengan apa yang terjadi di series. Di Empang dan segala macam. Jadi ini terjadinya sebelum itu sehingga lebih bebas gitu. Jadi nggak terpatok, jadi harus ngikutin series-series Betul. sebelumnya gitu ya. Oke. Kok tapi soal yang tadi ada rules dari sutradara itu memang dipakai semua sutradara atau memang setiap sutradara punya ini sendiri gitu? Rules apa nih misalnya? Yang tadi yang dalam proses pembuatannya dari awal. Step by stepnya general step by- pasti sama, pasti sama. Step by step pasti sama. Tinggal tidak semua sutradara mungkin punya tanda kutip punya kemewahan untuk timeline yang proper. Kadang-kadang kita tahu nih, sutradara tuh pasti tahu, oke kita tuh butuh waktu sekian lama. Tapi kadang-kadang dari produksi atau dari produsernya, oke sorry produksi ini kita nggak punya budget cukup untuk preps 2 bulan misalnya. Kita cuma bisa prep 1 bulan ya. Nanti sutradaranya kalau dia memutuskan untuk menyanggupi, maka dia akan mikir apa nih yang mau dikorbanin gitu. Apa yang harus disiasati gitu. Apa yang harus diminimalisir sehingga timelinenya masih masuk. Oke. Tapi setiap sutradara ada apa ya kok? Ada value-value yang dipakai nggak sih? Dan kalau untuk Ko Ernest sendiri dalam setiap pembuatan ini udah film ke-7 ya kalau nggak salah. Cek toko sebelah film ke-7. Film ke-7. Apa yang masih Ko Ernest pegang dalam penggarapan setiap membuat film? Gue selalu merasa membuat film itu kan first and foremost adalah it's about teamwork ya. Yes. Kalau kita bicara teamwork berarti di sana ada leadership, ada masalah menghormati satu sama lain gitu, being respectful. Jadi itu yang paling penting sih dari film ke film. Gimana kita bisa kerja dengan baik sama orang dengan asas saling menghormati, nggak ego-egoan, tidak berkomunikasi dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi itunya akan selalu gue berusaha jaga sih, gimana suasana kerja itu bisa berjalan dengan nyaman buat pemain dan juga buat kru gitu. Itu yang akan selalu dijaga gitu dari film ke film, apapun genrenya dan apapun ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya untuk kru dan sutradara ini memang apa ya, memang udah satu tim dari awal atau memang bisa ganti-ganti sih? Enggak juga. Biasanya sutradara kan setelah bekerja dengan beberapa project punya kru yang berbeda-beda kan sudah punya, kayak gue cocoknya kalau kostum sama dia, kalau kamera sama dia. Cuman kan kadang-kadang ketika kita mau berproduksi, kru yang bersangkutan juga lagi produksi sama orang lain misalnya. Jadi biasanya ya semakin waktu berjalan pasti seorang sutradara akan semakin mengerucut pilihannya gitu. Kayak udah nyoba sama 5 orang misalnya, kayaknya dari 5 orang ini gue paling serak sama 2 orang ini deh misalnya. Jadi pilihan-pilihan itu pasti udah makin mengerucut sih. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat sutradara-sutradara papan atas gitu kayak Joko Anwar atau Timo gitu, pasti kalau lihat kolaboratornya orang-orang di sekitarnya kurang lebih itu aja gitu, kan udah ngerasa nyaman gitu. Kok kalau misalnya mau balik ke filmnya Ko Ernest nih, kalau misalnya kita tahu ya Ko Ernest kan memang mayoritasnya film-film komedi. Punya pakam-pakam sendiri nggak sih kok dalam membuat atau formula-formula apa yang selalu dijaga sama Ko Ernest untuk membuat sebuah film komedi? Kan kita tahu ya film-filmnya Ko Ernest tembus 1 juta, 2 juta gitu ya. Itu gimana tuh Ko Ernest? Formula yang dicari sih sebenarnya formula keseimbangan ya. Gimana cara menyeimbangkan film drama sama film komedi gitu. Akhirnya ya gue menemukan bahwa yang terpenting itu selain komedinya udah pasti lucu, udah harus lucu, itu udah pasti gitu. Tapi juga dramanya itu tidak bisa hanya menjadi pengantar menuju komedi. Dramanya itu sendiri juga harus punya tulang punggung yang kuat. Ibaratnya film-film gue, seandainya semua komedinya hilang, dramanya harusnya masih tetap bisa berjalan gitu. Jadi itu formula yang selama ini dijalanin. I'm not gonna say ini formula selamanya akan seperti ini, tapi sampai saat ini formula itu yang gue pakai gitu. Tapi buat seorang Ernest Prakasa membuat film bergenre komedi itu bukan sesuatu yang apa ya, maksudnya kalau challenging lagi kah atau gimana kok? Gue sih nggak merasa bahwa bikin komedi udah nggak menantang, nggak juga sih. Bikin film apapun pasti menantang. Cuman kan kenapa komedi dan kenapa tidak bosan-bosan, karena gue mencintai komedi jauh sebelum gue mencintai film gitu. Jadi ya memang dunia gue berangkatnya dari komedi. Jadi kalau gue di film ngerjain komedi juga, buat gue itu ya sesuatu yang sangat menyenangkan aja gitu.
Apakah pengen ngerjain yang beda? Of course ada lah rasa pengen belajar, pengen berkembang, pengen explore, makanya nyoba-nyoba di teka-teki juga gitu, nyobain kan. Iya. Bukan percobaan yang sukses secara jumlah penonton, tapi bukan juga percobaan yang terakhir, pasti nanti akan ada percobaan-percobaan yang lain lagi setelah belajar lebih jauh gitu. Kita nantikan ya, genre-genre lain, mungkin mau bikin genre kayak kemarin. Apa tuh? Mencuri raden-raden yang lain misalnya. MRS ya, mencuri rumah sakit. Iya. Tapi kok kalau mau nanya soal pengalaman nih, ini udah berarti dari 2015 sudah tahun ke-8. Tahun ke-8. Film ke-7. Film ke-7 tahun ke-8. Ini gimana nih kok? Ada nggak pengalaman menarik dalam mendirect? Maksudnya artis-artis ini juga kan berarti dari berbagai usia. Itu baru artis, belum ratusan kru. Nah, force major apa sih yang sering terjadi di lapangan, misalnya entah itu dari mungkin produksi atau bahkan udah selesainya gitu. Apa yang kejadian-kejadian yang tidak terduga yang sering terjadi dalam proses pembuatan film? Kejadian yang paling menyebalkan sih COVID ya. Karena kalau dulu-dulu kayaknya paling musuh kita cuma cuaca. Hujan, kita mau eksterior, mau syuting di luar hujan. Mau syuting di dalam rumah pun kadang-kadang hujan gede, berisik, kita nggak bisa syuting. Tapi kalau kita udah berurusan sama COVID, jadinya semua di luar kendali kita gitu. Kemarin tuh waktu cek toko sebelah juga, kita udah rancang sedemikian rupa sehingga kita syuting sehat, kita pulang cepet terus. Pulang tuh jam 9 malam udah pada pulang. Pernah juga satu kali break maghrib kita udah pulang gitu. Kerjanya tuh sangat-sangat santai gitu. Happy lah kerjanya. Tapi sepanjang perjalanan kita syuting ada 2 orang pemeran utama yang COVID bergantian. Jadi mau nggak mau ada jadwal yang harus kita bongkar pasang. Jadinya yang udah tadinya syutingnya udah rancangannya udah bener, akhirnya karena bongkar pasang jadwal akhirnya jadi ujung-ujungnya jam 12 lagi, jam 1 lagi gitu. Tapi itu force major yang kita nggak bisa apa-apa, ya udah nerimo aja mau gimana. Tapi kalau yang yang biasa terjadi itu yang tadi ya, kayak cuaca dan lain-lain. Biasanya cuaca. Kalau di drama soalnya kan nggak terlalu banyak ya. Kalau di action itu kan banyak hal-hal teknis berkaitan sama sling, sama perlengkapan ledakan, api dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di drama sih harusnya sih enggak ya, enggak banyak force major yang membuat kita jadi kacau gitu. Ini kayaknya Clara sudah 2 kali nyebut film action, ini maksudnya emang ada arah ke sana tuh? Sebagai perbandingan aja, karena kalau itu kenapa gue belum bikin action sampai sekarang, karena ribet gitu. Kalau kita bicara paling enak ngebandingin drama sama action secara produksi, karena drama itu bisa dibilang secara pembuatan teknisnya itu lebih mudah dibandingkan teknis pembuatan film action gitu. Jadi kalau ditanya tantangan ya tantangannya kalau di drama mah gitu-gitu aja gitu. Beda kalau misalnya lo harus kayak bikin kayak MRS, harus ngeblok terowongan SCBD gitu kan, nggak ada apa-apanya. Jadi tantangan gue dibanding tantangannya Angga gitu loh. Jadi kayak ya pelan-pelan lah belajar gitu. Tapi udah masuk list ya? Apa tuh? Film action? Ya, someday lah. Karena kan udah lihat, oh nih ternyata bisa juga nih kita bikin gitu kan. Mantap. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Karni. Ini ceritanya lagi banyak nonton ya. Nonton bayaran. Udah. Sahabatkompas.com, aku lagi duduk di kursinya sutradara nih. Ini nyaman juga nih. Tapi kayak tugasnya berat banget ya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya sutradara itu kerjanya nggak sendirian. Jadi ada banyak departemen atau divisi yang ikut membantu mewujudkan ide cerita itu menjadi dituangkan menjadi sebuah produksi audiovisual. Ada apa aja sih? Ya, jadi di episode selanjutnya kita akan belajar profesi-profesi lain yang juga bekerja di balik layar pembuatan sebuah film. Makin penasaran kan seperti apa? Nantikan episode selanjutnya hanya di kanal YouTube kompas.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya kompas.com, karena kompas.com, journey melihat dunia.